Aku pernah berpikir bahwa hidup ini sudah teratur sempurna, seperti gedung-gedung pencakar langit di Jakarta yang kukendalikan dari kantor lantai atas. Uang, kekuasaan, wanita cantik yang datang dan pergi, semua itu cukup untuk membuatku merasa tak terkalahkan. Tapi malam itu, saat aku pertama kali melihatnya di balik counter bar kecil di Kemang, segalanya berubah. Dia bernama Rio, bartender dengan rambut pendek acak-acakan, baju kemeja lengan digulung, dan senyum yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku, Arga Wijaya, jutawan properti berusia 32 tahun, sedang stres karena proyek terbaru di Sudirman yang hampir gagal. Aku memutuskan mampir ke bar kecil bernama Malam Senyap, tempat yang jarang kukunjungi karena terlalu sederhana untuk seleraku. Bar itu milik seorang teman lama yang sudah meninggal dan sekarang diwariskan ke adiknya, Rio. Aku duduk di stol paling ujung memesan whiskey on the rocks. Rio mendekat, tangannya lincah mencampur minuman. Rambutnya pendek seperti cowok tomboy, tubuhnya ramping tapi tegas, gerakannya cepat dan percaya diri. Aku langsung berpikir, dia pasti lesbian. Lihat saja gayanya, seperti cewek yang suka cewek. Di masyarakat Jakarta yang masih konservatif, aku sering mendengar cerita seperti itu. Dan saat itu ide gila muncul di kepalaku, kalau dia lesbian, mungkin mudah bagiku untuk mendekat, pura-pura jadi teman, lalu aku bisa membeli bar ini murah. Bar ini lokasinya strategis, cocok untuk dikembangkan jadi klub mewah milikku. "Hei, Mas, whiskey-nya," katanya sambil menyodorkan gelas, suaranya dalam tapi lembut, khas orang Jawa yang ramah. "Terima kasih. Kamu pemilik baru ya?" "Aku sering dengar bar ini dari kakakmu dulu," bohongku sedikit untuk membuka obrolan. Rio tersenyum tipis. "Iya, Mas. Kakak meninggal tahun lalu, jadi aku yang lanjutkan. Namaku Rio." "Arga," jawabku sambil menatap matanya yang hitam pekat. Ada sesuatu di sana yang membuatku gelisah, tapi aku abaikan. Malam itu kami ngobrol panjang. Dia cerita tentang perjuangan mempertahankan bar kecil ini di tengah persaingan kai-kai modern. Aku pura-pura simpati, padahal dalam hati sudah merencanakan cara menguasainya. Beberapa hari kemudian aku kembali. Kali ini sengaja. Rio menyambutku dengan senyum yang lebih hangat. "Mas Arga lagi. Kayaknya sudah langganan nih." Aku tertawa. "Minumanmu enak, Rio. Dan obrolanmu lebih enak." Dia tertawa, suaranya renyah mengisi bar yang sepi. Malam demi malam, aku datang lebih sering. Aku mulai merasa aneh. Setiap kali melihat Rio menuang minuman, tangannya yang kuat tapi halus, atau saat dia menyeka keringat di dahinya, dadaku berdegup kencang. Aku bilang pada diri sendiri, ini cuma strategi bisnis. Aku ingin bar ini, titik. Suatu malam bar ramai karena ada live musik akustik. Rio sibuk bolak-balik. Aku duduk di tempat biasa, memperhatikan dia. Ada cowok yang mendekat, mencoba rayu Rio. "Kamu cantik banget, tomboy gini malah seksi," kata cowok itu. Rio menjawab dingin, Aku nggak tertarik." Cowok itu pergi dengan muka masam. Aku tersenyum dalam hati. Pasti lesbian, pikirku lagi. Kesempatan bagus. Aku mendekat saat bar mulai sepi. "Rio, kamu nggak punya pacar ya? Banyak yang naksir loh." Dia menggeleng, matanya menatap gelas yang sedang dibersihkan. "Belum ada yang cocok, Mas. Hidupku sudah cukup ribet dengan bar ini." Aku memberanikan diri. "Kalau aku tawarin bantuan, aku bisa investasi, bikin bar ini lebih besar." Rio menatapku lama. "Mas Arga serius? Tapi aku nggak mau jual bar ini. Ini warisan kakak." Aku tersenyum licik. "Bukan jual, Rio. Kerja sama. Aku bantu modal, kamu tetap kelola." Dia ragu tapi akhirnya setuju untuk pikir-pikir.
Malam itu, saat hujan kembali turun, aku antar dia pulang ke kontrakannya di pinggiran Kemang. Di mobil, kami diam saja, tapi ada getar aneh di udara. Aku turun, buka payung untuknya. Saat tanganku menyentuh lengannya, listrik seperti menyambar. "Terima kasih, Mas," katanya pelan. Aku balik ke mobil dengan hati berantakan. Apa yang salah denganku? Hubungan kami semakin dekat. Aku mulai datang bukan hanya untuk bisnis, tapi karena ingin melihat Rio. Dia cerita banyak tentang hidupnya, lahir di Solo, pindah ke Jakarta ikut kakak, belajar miologi otodidak. "Aku suka gaya tomboy karena praktis, Mas. Rambut pendek nggak ribet," katanya suatu malam sambil tertawa. Aku mengangguk, tapi dalam hati semakin yakin asumsiku. Di Indonesia ini, cewek tomboy sering dikaitkan dengan lesbian. Aku pernah baca di media, isu yang kontroversial, banyak yang ditolak masyarakat. Tapi aku nggak peduli, malah senang karena pikir itu memudahkan rencanaku. Aku mulai investasi kecil-kecil, beli peralatan baru, renovasi sedikit. Rio senang, bar mulai ramai. Kami sering makan malam bersama setelah bar tutup. Di warung nasi goreng pinggir jalan, atau di kai kecil. Suatu malam, setelah minum sedikit banyak, Rio cerita tentang masa lalunya. "Dulu aku pernah deket sama cewek, Mas. Tapi berakhir karena keluarga nggak setuju." Hatiku melonjak. Benar kan dugaanku? Kenapa nggak setuju? Karena, ya, masyarakat kita kan masih susah terima hal kayak gitu, jawabnya pelan, matanya menghindar. Aku pura-pura suporti. "Aku nggak juga, Rio. Yang penting bahagia." Dia tersenyum lega. Malam itu aku semakin berani. Aku ajak dia ke apartemenku di Scib, katanya, untuk diskusi bisnis. Di sana, pemandangan Jakarta malam berkilau dari balkon. "Kamu hebat, Rio. Sendiri bangun bar ini," kataku sambil menuang wine. Dia duduk di soa, kakinya selonjor. "Terima kasih, Mas Arga. Tanpa kamu, mungkin bar ini sudah tutup." Aku duduk di sebelahnya, tanganku tanpa sadar menyentuh bahunya. "Aku suka sama kamu, Rio." Dia terkejut, tapi nggak menolak. Malam itu, kami berciuman. Lembut, penuh rasa yang selama ini kutahan. Aku pikir ini mudah. Dia lesbian, tapi mungkin bisa kujadikan milikku, lalu bar ini juga. Tapi pagi harinya, Rio pergi lebih dulu. Mas. Aku nggak tahu ini benar apa nggak. Aku bingung, tapi tetap lanjutkan rencana. Aku tawarkan kontrak investasi besar, dengan syarat aku pegang saham mayoritas. Rio ragu. "Aku takut kehilangan kendali, Mas." "Aku janji nggak akan gitu," bohongku. Akhirnya dia setuju. Bar berkembang pesat. Kami semakin sering bersama. Aku jatuh cinta, tapi masih kubuang di balik ambisi bisnis. Rio mulai curiga. "Mas Arga, kamu beneran suka aku atau cuma bar ini?" Aku jawab, "Dua-duanya." Dia marah, tapi makan. Hubungan kami penuh gairah, tapi juga konflik. Di masyarakat Jakarta yang masih banyak bisik-bisik tentang kami sembunyi-sembunyi. Suatu hari, temanku, seorang pengembang properti, bilang, "Arga, bar itu potensial banget. Kalau bisa kuasai sepenuhnya, kita bangun hotel mini." Ide itu menggoda. Aku mulai tekan Rio untuk jual total. Dia menolak. "Ini warisan, Mas." Pertengkaran pertama kami meledak. Pertengkaran itu membuat kami pisah sementara. Aku marah, pikir Rio egois. Aku mulai cari cara lain, tekan supplier bar, buat Rio kesulitan modal. Rio telepon, suaranya lelah. "Mas, kenapa supplier pada mundur?" Aku pura-pura nggak tahu. Tapi dalam hati ini strategi. Rio datang ke kantorku, matanya merah. "Arga, kamu kianati aku." Aku diam lalu aku akui sebagian.
Aku ingin bar ini berkembang, Rio. Bersamaku. Dia menangis. Aku pikir kamu cinta aku, bukan bar. Aku peluk dia. Aku cinta kamu. Tapi kebohongan itu mulai terbongkar. Rio temui temanku, tahu rencana sebenarnya. Pengkhianatan itu seperti bom. Rio putuskan hubungan. Aku salah percaya kamu, Arga. Kamu anggap aku lesbian, mudah dimanfaatkan. Aku terkejut. Dari mana kamu tahu pikiranku? Dari awal tatapanmu bilang gitu. Kami berpisah. Bar mulai sepi lagi karena tekananku. Rio berjuang sendirian. Aku merasa hampa. Tanpa Rio, apartemen mewah terasa kosong. Malam-malam di Jakarta yang ramai, aku sendirian minum, ingat senyumnya. Aku sadar, aku jatuh cinta beneran. Bukan pada bar, tapi pada Rio yang ternyata bukan lesbian tapi pria. Ya, kebenaran itu terungkap saat aku stalking media sosialnya lama. Oto masa kecil, Rio lahir sebagai laki-laki, tapi memilih gaya tomboy karena nyaman. Dia gay, tapi sembunyikan karena masyarakat Indonesia yang keras. Aku kaget. Semua asumsiku salah. Aku pikir dia cewek lesbian, padahal dia cowok yang tertarik sesama jenis. Hatiku hancur. Aku sendiri yang selama ini anggap diri straight, jatuh cinta pada pria. Aku mencari Rio kemana-mana. Bar sudah hampir tutup. Aku datang saat hujan lagi, seperti malam pertama. Rio makan aku, kataku di depan counter kosong. Dia menatap dingin. Pergi, Arga. Aku ceritakan semuanya, asumsi salahku, ambisi buta, dan perasaan sejati. Aku cinta kamu, Rio. Bukan bar. Aku salah dari awal. Dia diam lama. Aku juga cinta kamu, Arga. Tapi sakitnya dalam. Kami ngobrol sampai pagi. Rio cerita tentang perjuangannya sebagai gay di Indonesia, keluarga yang gak terima, teman yang menjauh, stigma masyarakat. Aku gaya tomboy karena itu diriku. Aku pria, tapi suka pria. Aku peluk dia. Aku terima kamu apa adanya. Hubungan kami mulai lagi, tapi pelan. Aku batalkan semua tekanan bisnis, bantu Rio bangun bar tanpa syarat. Tapi konflik datang dari luar. Keluargaku tahu, marah besar. Arga, ini memalukan. Di masyarakat kita, ditolak. Teman-temanku menjauh. Media sosial ramai gosip tentang jutawan yang terserang di isu itu. Rio juga dapat ancaman dari kelompok konservatif. Kami hampir putus lagi. Puncaknya saat bar diserang kelompok intoleran. Kaca pecah, Rio terluka ringan. Aku datang, lindungi dia. Aku nggak akan tinggalin kamu, Rio. Kami lari ke Bali sementara, sembunyi di ila kecil pinggir pantai. Di sana, di bawah sunset, kami pegang tangan. Aku takut, Arga. Di Indonesia, kita nggak aman. Aku jawab, kita lawan bersama. Aku punya kekuasaan, aku lindungi kamu. Kembali ke Jakarta, aku publikasikan cerita kami secara anonim di media, dukung hak. Banyak dukungan dari komunitas, tapi juga hujatan. Keluargaku akhirnya terima setelah lihat aku bahagia. Bar dibangun ulang jadi tempat aman bagi komunitas tersembunyi. Akhirnya, kami hidup bersama. Bar malam senyap jadi simbol harapan. Aku jual sebagian aset Okus pada Rio. Di pantai Ancol malam hari, aku melamarnya dengan cincin sederhana. Rio, maukah kamu jadi bagian hidupku selamanya? Dia menangis bahagia. Ya, Arga. Kami tahu perjuangan belum selesai di Indonesia yang masih kompleks soal tapi cinta kami cukup kuat. Cinta tak mengenal asumsi salah atau stigma masyarakat. Yang penting kami saling terima apa adanya. Dan malam Jakarta yang dulu gelap bagiku, kini penuh cahaya karena Rio.